Aduh, ini datanya banyak banget. Gimana mau nyimpulinnya? Iya, aduh pusing banget aku ngeliat angkanya. Mana setiap variabel rumusnya beda-beda. Puyeng. Gimana coba mau tahu ini bener apa enggak kalau datanya sampelnya dikit gini? Iya, bener banget. Mana dikejar deadline lagi. Duh, beneran deh. Gimana ya guys biar datanya bisa rapi? Nah, pernah nggak sih kalian mau ngelakuin penelitian tapi bingung gimana cara menghitung datanya, gimana cara mengumpulkan sampelnya? Di video ini, kalian bisa belajar bagaimana tentang distribusi normal standar dan distribusi sampling. Distribusi normal adalah kunci utama dari statistik. Sebagian besar data yang mencakup tinggi badan dan umur biasanya menggunakan pola dari distribusi normal. Betul Damar, polanya unik dan terdapat lonceng yang berbentuk simetris dan juga di puncaknya terdapat nilai mean, median, dan juga modus yang berada di satu titik yang sama. Dalam dunia kesehatan, tentunya setiap data penelitian itu memiliki satuan yang berbeda. Kita membutuhkan standarisasi. Dengan cara kita mengubah distribusi normal menjadi distribusi normal standar dengan nilai rata 0. Untuk mencapainya, kita membutuhkan nilai Z atau Z-score. Perhatikan rumus ini. Rumus ini sangat membantu kita untuk mengetahui seberapa jauh data kita menyimpang dari rata-rata. Setelah kita mendapatkan nilai Z-score, kita tinggal melihat intip dari tabel ini. Masa sih kita harus mengambil sampel sebanyak itu? Kita nggak mungkin memeriksa seluruh penduduk Indonesia, itulah kenapa kita mengambil sampel. Dalam penelitian, ada istilah populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek yang ingin diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Contohnya, seluruh mahasiswa gizi Unsri adalah populasi, sedangkan 100 mahasiswa gizi yang terpilih adalah sampel. Kenapa menggunakan sampel? Karena lebih hemat waktu, lebih hemat biaya, dan lebih mudah untuk dilakukan. Kuncinya, sampel harus mewakili populasi. Distribusi sampling membantu kita untuk memahami seberapa akuratnya sampel tersebut untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Jadi ada satu teori hebat yaitu central limit theorem. Jadi singkatnya itu sekacau apapun data asli populasi kalian, jika kalian mengambil sampel terlalu banyak minimal 30, rata-ratanya akan selalu membentuk pola normal. Nah, ini berikut contoh perubahan pola normalnya. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui bahwa penelitian kita akurat? Jawabannya adalah gunakan standar error. Nah, semakin besar sampel yang kita gunakan, maka semakin kecil pula standar errornya. Artinya, hasilnya akan semakin mendekati kebenaran populasinya. Dari soal di atas, diketahui bahwa rata-rata tekanan darah sistolik penduduk dewasa adalah 120 mmHg dengan standar deviasi sebesar 10 mmHg. Hitunglah probabilitas seorang warga yang dipilih secara acak memiliki tekanan darah sistolik di antara 120 mmHg dan 135 mmHg. Langkah pertama, ubah nilai X menjadi skor Z dengan rumus Z sama dengan X dikurang mean dibagi standar deviasi. Untuk batas bawah 120 didapatkan Z1 sama dengan 120 dikurang 120 per 10 sama dengan 0. Untuk batas atas 135 didapatkan bahwa Z2 sama dengan 135 dikurang 120 dibagi 10 sama dengan 1,5. Sekarang, kita mencari area di bawah kurva di antara Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 1,5. Jika kita perhatikan pada kurva normal, titik Z sama dengan 0 berada di tengah dan Z sama dengan 1,5 di sebelah kanan. Luas daerah yang dihasil inilah yang kita cari. Sekarang, mari kita lihat pada tabel distribusi normal standar. Untuk nilai 1,5 berada pada baris dan 0,00 pada kolom. Ditemukan angka 0,4332. Angka ini menunjukkan luas area dari titik tengah ke titik
sebelah kanan atau dari titik tengah Z sama dengan 0 ke titik Z sama dengan 1,5. Karena area yang kita cari tepat dimulai dari tengah, maka probabilitas atau peluang nilai Z berada di antara 0 dan 1,5 adalah sebesar 0,4332 atau 43,32%. Jadi, probabilitas menemukan warga dengan tekanan darah sistolik antara 120 hingga 135 mmHg adalah 0,4332 atau 43,32%. Sekian dari video kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.